Hai teman, terima kasih telah kunjungi channel ini. Di video ini kita akan bahas cara memisahkan nama depan dan belakang ke kolom yang berbeda atau text to column. Oke, di sini kita sudah punya data. Kita bisa lihat di sini ada 18 data yang saya ambil dari hasil pencarian Google, dan nantinya di sini kita akan coba untuk memisahkan nama depan dan nama belakang ke dalam kolom yang berbeda. Untuk video ini saya akan menggunakan dua metode saya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung saja tandai bagian nama pada sel berikut. Nah, ketika sudah ditandai seperti ini, silahkan teman-teman pilih bagian data, kemudian pilih di bagian split text to column. Nah, akan ada informasi seperti ini jika teman-teman bisa melihatnya, ataupun notifikasi yang menuliskan separator. Di sini teman-teman klik saja di bagian detect automatically, karena nama pada data ini saya gunakan pemisah dengan spasi, maka pilih spasi, langsung klik saja. Secara otomatis, nama yang tadinya bergabung sekarang sudah dipisahkan persatuan kata berdasarkan spasi. Jadi jika nama yang kita buat tadi mempunyai spasi, secara otomatis dia akan melakukan split data per bagian sesuai dengan spasi yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang datanya sudah terpisah. Jika teman-teman ingin mengambil bagian nama tengah, di sini teman-teman bisa langsung mengambilnya. Jika teman-teman ingin mengambil nama bagian akhir, maka ini namanya. Oke, kita mulai untuk yang metode kedua. Metode kedua ini nantinya kita akan menggunakan formula, digunakan untuk memisahkan nama depan ataupun nama pertama, kemudian nama belakang, ataupun nama terakhir yang dimiliki oleh data ini. Nah, kita mulai dari yang nama depan. Silakan teman-teman ikuti. Yang pertama, teruskan sama dengan indeks. Kemudian kita gunakan fungsi split. Nah, kemudian tanda kurung, pilih teks. Teks yang dimaksud adalah nama dari data yang ingin kita pisahkan. Saya pilih teks yang di sebelahnya. Kemudian koma, tanda petik, kemudian di tengahnya diisikan spasi. Kemudian tanda kurung, koma 1,1, kemudian tanda kurung dan enter. Oke, nah kita bisa melihat bahwa kita telah mendapatkan nama depan dari masing-masing data ini. Biasanya ketika di awal kita menggunakan formula dengan menggunakan Google Sheet, secara otomatis dia akan memberikan pengisian secara otomatis. Jadi dia akan mengikuti format formula yang ada di atasnya. Kalau memang teman-teman setuju, silakan tekan tanda centang ini, dan di sini saya setuju. Secara otomatis semuanya akan dibuat mengikuti formula pertama yang telah kita buat. Nah, oke,
sekarang kita sudah mendapatkan nama bagian depan dari 18 data ini. Sekarang kita ingin mendapatkan bagian belakang dari 18 data ini. Kita akan menggunakan formula yang sama dengan indeks buka kurung split. Teks itu adalah nama dari data yang ingin kita pisahkan atau ingin kita ambil bagian belakangnya. Kemudian kita tekan koma, kemudian tanda petik, di tengahnya kita tambah spasi, dan kemudian tanda kurung. Di sini kita buat 1.3 dan tanda kurung, enter. Sorry, kita kurang koma, tambah koma, enter. Ini error. Teman-teman bisa lihat di sini error yang muncul menginformasikan bahwa data pada indeks ini, data pada nama ini terdiri atas 2 suku kata, sedangkan kita menginputkan 3. Nah, kita hapus, kemudian kita buat 2, kemudian kita enter. Secara otomatis dia akan mendeteksi urutan teks kedua setelah spasi. Jadi saya akan menjelaskan sedikit maksud dari formula ini, di mana indeks itu dia mendata teks yang ada pada suatu kolom. Jadi nama ini ditandai sebagai teks, di mana teks tersebut kita minta untuk dipisah, di mana pemisahnya itu adalah spasi. Makanya di tanda petik ini saya tambahkan spasi. Jika teman-teman pemisahnya menggunakan koma, berarti teman-teman silakan membuat koma. Jika teman-teman memisah nama dengan menggunakan strip, silakan teman-teman menambahkan strip. Jadi pemisahan itu menandakan bahwa ada beberapa teks terdapat pada data tersebut. Nah, dengan angka ini angka adalah urutan dari teks yang ingin kita tampilkan. Di sini kita ingin menampilkan teks pada urutan pertama, di mana teks pertama. Makanya ketika kita enter, yang muncul adalah teks pertama pada urutan pertama. Nah, kalau yang ini, di mana di sini menjelaskan bahwa kita ingin mengambil dari row pertama. Row itu adalah baris yang sama, baris 1, baris dari si data, di mana kolomnya nanti adalah kolom kedua, yaitu kalau di sini urutan teks yang kedua, dan kita enter. Ketika kita tarik ke bawah, maka kita akan melihat secara otomatis 18 data ini pada bagian nama belakang akan memunculkan teks kedua dari 18 data ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini belum terpenuhi, di mana Dwi adalah teks kedua, sedangkan kita mau nih Murdani yang ada di sini gitu kan. Dan ini juga kita maunya di Nia ini berada di nama belakang. Gitu. Nah, sedangkan ref ini menginformasikan bahwa nama pada data keempat memiliki 1 teks saja. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan nama belakangnya. Oke. Masalah dari 2 data ini tadi, kita akan coba menggunakan format yang sama tapi sedikit modifikasi di formulanya. Sehingga kita harap kita bisa mendapatkan data Murdani ini tampil di nama belakang. Oke, kita mulai di sini. Kita tambahkan if error, ketik, kemudian tanda kurung, kemudian
tambahkan koma di bagian ini. Kemudian kita kopikan saja format seperti ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian tanda kurung. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa tolong tampilkan teks ketiga dari 18 data ini, dan bila terjadi kesalahan ataupun tidak memiliki teks ketiga, tolong munculkan teks kedua. Sehingga kita menggunakan formula dengan dua opsi. Jadi secara otomatis dia akan menyesuaikan dari teks yang terdapat pada 18 data ini. Kita tekan enter. Di sini kita sudah lihat bahwa nama yang sudah ada itu adalah Murdani. Oke. Sekarang kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nama terakhir yang diambil 2, 3, teks ketiga, teks ketiga. Nah, untuk informasi ref ini, pemisahan tidak dapat dilakukan karena teks tersebut hanya terdiri dari satu teks saja. Oke, kita tambahkan table. Dan kita selesai video ini sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.